never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy Official. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengecek suatu perkara di pengadilan. Misalkan dari pemirsa YouTube sedang memiliki perkara, atau sedang ada kasus, atau misalkan sedang menjadi penggugat dalam suatu perkara perdata, atau sebagai tergugat, atau ingin hanya sekedar mengetahui perkara-perkara di suatu pengadilan itu perkara apa saja. Kemudian perkembangannya sudah sampai mana, para pihaknya siapa saja. Baik, langsung saja kita bahas. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ke sini ke channel Pengacara Santuy Official. Cara untuk mengecek atau melihat proses suatu perkara, perkembangan suatu perkara di pengadilan, itu bisa dilakukan secara online, teman-teman. Caranya, kita masuk ke websitenya suatu pengadilan yang dituju. Misalkan kita sedang punya perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka kita bisa mengunjungi situs atau websitenya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita langsung praktekkan ke penelusuran Google, kita ketikkan saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ini kita langsung klik. Kemudian kita klik di bagian SIPP. SIPP itu adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadi fasilitas dari website pengadilan untuk menelusuri suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan tersebut. Kita langsung klik SIPP PN Jakarta Pusat. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Di sini ditayangkan berbagai perkara yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimulai dari nomor perkara, ya, nomor perkaranya berapa, tanggal registernya kapan didaftarkan ke pengadilan tersebut, klasifikasi perkaranya apa saja, apakah itu misalkan pidana atau perkara perdata. Perkara pidananya juga macam-macam, apakah di situ misalkan tipikor, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian juga perkara perdata juga sama. Ada misalkan tentang kepailitan, tentang hak kekayaan intelektual, ya, tentang merek dan lain sebagainya. Kemudian di kolom berikutnya kita geser para pihak. Nah, di kolom para pihak ini akan tercantum siapa saja para pihaknya. Penggugatnya siapa, tergugatnya siapa. Nah, namun kalau dalam perkara perdata perceraian, nama penggugatnya dan nama tergugatnya itu disamarkan. Dalam artian tidak ditayangkan di kolom para pihak. Begitupun kalau misalkan perkara pidana yang pelakunya misalkan anak di bawah umur atau korbannya di bawah umur, anak di bawah umur, maka pelakunya pun, terdakwanya itu tidak ditampilkan namanya di kolom para pihak. Kemudian kita geser ke status perkara. Nah, status perkara ini menunjukkan perkara tersebut sudah sampai mana progresnya. Apakah sudah persidangan? Nah, nanti akan tercantum di sini. Misalkan sidang pertama, sidang kedua, kalau dakwaan misalkan ada sidang dakwaan, saksi, tuntutan, atau putusan. Begitupun misalkan perkara perdata, apakah sidang pertama, ataupun sidang-sidang yang lainnya di situ akan ditampilkan. Kemudian di kolom berikutnya itu adalah lama proses. Nah, perkara tersebut sudah berapa lama prosesnya dari semenjak pendaftaran. Apakah sudah 1 minggu, 1 bulan, atau berapa bulan. Nah, kemudian di kolom terakhir, paling ujung, ini ada detail. Kita bisa klik di sini detail untuk melihat detail perkaranya ya. Nah, di sini detailnya bisa dilihat teman-teman. Contoh ini kita sedang mencari informasi perkara 407 perdata permohonan. Nah, di sini tercantum kapan didaftarkannya, kemudian juga nomor perkaranya berapa, kemudian pemohonnya siapa, kemudian kuasa hukumnya atau pengacaranya siapa juga tercantum di sini. Nah, sekarang kita telusuri perkara yang lainnya ya. Misalkan kita cari perkara perdata. Nah, ini ada Wan Prestasi. Kita klik di ujungnya ini, di bagian detail ini akan tampil menu seperti ini. Ini detailnya ya.
daftar perkaranya atau perkara tersebut didaftarkannya kapan? Di sini tertulis ya, Jumat 1 September 2023. Berarti ini baru didaftarkan 1 September 2023 kemarin. Kemudian klasifikasi perkaranya apa? Wan prestasi ya, gugatan perdata wan prestasi. Nomor perkaranya disebutkan, tanggal suratnya disebutkan, kemudian penggugatnya siapa? Di sini dapat kita lihat berupa PT ya, berupa PT penggugatnya. Kemudian kuasa hukum penggugatnya siapa? Di sini juga disebutkan. Kemudian tergugatnya siapa? Di sini juga disebutkan PT. Kemudian di kolom yang lain di sini juga bisa dimonitor nih biaya perkaranya teman-teman. Nah, biaya perkaranya bisa dimonitor, panjar biaya perkara dan lain-lain sebagainya, rinciannya juga bisa dilihat di sini. Kemudian riwayat perkara. Bisa dilihat ya, riwayat perkaranya itu dari mulai pendaftaran sampai dengan tahapan selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita punya perkara nih, sedang menangani perkara, atau pemirsa YouTube sedang menghadapi suatu perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, misalkan, nah perkembangannya, update perkembangannya bisa dipantau di sini, di SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Di situ bisa terlihat perkaranya, perkembangannya sudah sampai mana, jadwalnya, jadwal persidangannya sudah sampai mana, sidang apa saja, kemudian lama prosesnya sudah berapa lama, dan lain sebagainya. Itu bisa dipantau di SIPP di suatu lembaga pengadilan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut pemirsa YouTube video ini ada nilai edukasinya, ada gunanya, ada manfaatnya, baik sedikit maupun banyak bagi orang lain, bagi masyarakat, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.